Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bagi para subscriber di channel ini, saya akan mulai masuk pada bagian yang berbeda, yaitu bagian belajar bahasa Arab. Mengapa begitu? Karena bahasa Arab itu punya beberapa alasan untuk kita pelajari. Nah, disinilah akan saya sampaikan. Hingga nanti ini menjadi jawaban untuk beberapa video-video lanjutannya, karena ke depan akan banyak saya share, saya berikan video mengenai kebahasaan. Meskipun akan tetap juga ada tambahan-tambahan mengenai Al-Quran sedikit. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengapa bahasa Arab penting bagi seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim banyak yang belajar bahasa lain selain bahasa Arab, dan menjadi sebuah pertanyaan mengapa bahasa Arab itu menjadi penting bagi seorang muslim. Yang pertama, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Di situ ada ayatnya, saya sertakan di surah Yusuf ayat 2. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran berbahasa Arab, dalam bahasa Arab, supaya kalian memikirkannya. Ketika Allah jadikan Al-Quran dengan bahasa Arab, maka kita akan sulit sekali memahami apa yang Allah maksud, apa yang Allah harapkan, apa yang Allah tuju dari yang disampaikan pada firman-Nya itu, kecuali kita memahami bahasanya. Maka mempelajari bahasa Arab itu menjadi penting bagi seorang muslim. Karena itu ada dalam kitab sucinya. Yang kedua, karena bahasa Arab itu bagian dari syiar agama. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Al-Lisanul Arabi Syiarul Islam wa Ahlihi. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar para kaum muslimin. Jadi menggunakan bahasa Arab itu bagian dari syiar. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini meskipun kita orang Indonesia, tanah bumi Nusantara ini sangat akrab sekali dengan bahasa Arab. Di antaranya kita ngomong salam, ya salam itu dari bahasa Arab. Salam dari bahasa Arab. Kita sering ngomong ucapan-ucapan yang lain itu seperti sudah menjadi bahasa Indonesia, padahal itu adalah awalnya bahasa Arab. Bahkan ketika saya sekarang ini sedang menyampaikan bahasa Arab, kata Arab sendiri itu sudah ada dalam Arab gitu. Jadi bahasa Arab itu ya memang sudah seakan lekat sekali dengan budaya Indonesia di Nusantara ini, karena memang banyak dari sejarah yang kalian pasti yang sudah dipelajari, yang kita sudah pelajari, banyak sekali perpaduan budaya dari Arab dengan Indonesia yang sudah kita dapatkan. Saya lanjut ke alasan ketiga. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Pernyataan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Karena Al-Quran adalah kitab, nih langsung ke bahasa Indonesianya. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Asyraful kitab. Kitab yang paling mulia. Dan diturunkan dengan bahasa yang mulia, bi asyrafil lughat,
Nah, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia. Mengapa bahasa yang mulia pula? Karena kita sering mendengar pula bahwa lughatu ahlil jannah yaitu bahasa Arab. Bahasanya para ahli surga itu adalah bahasa Arab. Kita sering dengar itu ungkapannya. Maka banyak yang menyampaikan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mulia karena bahasa Arab digunakan oleh Al-Quran dan bahasa Arab juga digunakan oleh para penghuni surga. Alasan yang keempat, bahwa bahasa Arab ini bagian dari urusan agama. Penyampaian ini disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Nah, Umar bin Khattab mengatakan bukan hanya ini, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Ini bahasa Arab. Nanti ada lanjutannya pada ungkapan ini, yaitu ta'allamu al-faraid. Faraid itu ilmu waris. Fa innahu min dinikum. Dan ilmu waris itu juga bagian dari agama. Tapi fokus kita pada bahasa, maka pelajarilah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama. Dan banyak sekali urusan-urusan agama, sholat, tilawah Quran, dan yang lainnya, bahkan istilah-istilah fikih, istilah-istilah dalam fikih, itu seringkali menggunakan bahasa Arab. Dan sangat sulit sekali kita memahami jika kita mengenalnya dengan bahasa selain bahasa Arab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal istilah itu dengan bahasa Arabnya, sehingga kita akan mudah memahami hal yang sebenarnya yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah itu dan oleh Allah dalam isi di Al-Quran, serta para sahabat yang memahami itu seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini adalah alasan keempat, karena semua urusan kita itu berhubungan, bahkan urusan-urusan wajib kita termasuk sholat kita itu berhubungan dengan bahasa Arab, maka hal itu menjadi penting, menjadi urgen bagi kita memahaminya. Nah, yang kelima ini adalah alasan yang lain, alasan yang di luar berhubungan dengan agama, namun ini berhubungan dengan urusan dunia, karena bahasa Arab itu menjadi salah satu bahasa resmi internasional, diakui oleh PBB. Maka menggunakan bahasa Arab, ketika kita menggunakan bahasa Arab, maka ini menjadi sangat diapresiasi ketika di dunia internasional mengenal kita menggunakan itu. Karena di PBB pun ketika kita menggunakan bahasa Arab itu sudah ada mutarjim, sudah ada penerjemahnya yang akan menyampaikan dalam bahasa berikutnya, bahasa yang lain ketika kita bicara dengan bahasa Arab. Kalau untuk orang yang tidak memahaminya akan langsung diterjemahkan. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang bukan menjadi bahasa internasional. Karena bahasa Indonesia memang hanya wilayah kita saja, tapi bahasa Arab digunakan oleh 27-28 negara. Yang mana bahasanya itu ada yang menjadi bahasa resmi, ada yang bahasa resmi utama, yang utama sekali, dan ada bahasa resmi yang itu menjadi bahasa tambahannya. Dan itu digunakan oleh negara-negara tidak hanya di benua Asia, tapi juga di benua Afrika, dan itu wilayah-wilayah Arabia. Nah, seperti Mesir, itu kan tanahnya masuk wilayah Afrika, tapi dia menggunakan bahasa Arab juga. Jadi, dengan menggunakan bahasa Arab, kita tahu secara keyakinan dari agama Islam sebagai seorang muslim itu penting, dan sebagai seorang muslim pula ketika kita berperan dalam dunia internasional, maka ketika kita menggunakan bahasa Arab itu juga menjadi bahasa internasional yang diakui oleh PBB. Maka itu akan menjadikan bahasa itu semakin mulia dan orang yang menggunakannya pun lebih mulia. Nah, nanti dalam berikutnya kita akan tahu lagi mengenai hal-hal lain dalam bahasa Arab.
Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami bahasa ini, termasuk saya untuk memahami bahasa Arab ini, karena dalam bahasa Arab ini begitu banyak keberkahan yang bisa kita temukan nantinya. Ketika kita mengetahui satu makna, satu kata yang itu maknanya begitu dalam, dan mengapa Allah menggunakan ungkapan itu, tidak menggunakan ungkapan lain yang mungkin dalam bahasa kita, secara bahasa kita itu sama, tapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Mengapa Allah menggunakan kata itu? Maka di sana akan ada hikmah, akan ada keberkahan lain yang akan terbuka bagi kita. Dan semoga Allah bisa berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajarinya. Dan Allah berikan sisa hidup kita untuk belajar memahami agama ini lebih baik lagi. Itu saja. Semoga ini menjadi bagian dari sharing yang bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.